Untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan dan komputer. Oke, untuk sebelumnya kita sudah dikasih panduan praktik ya, panduan praktik untuk mengerjakan tugas tutorial ini. Nah, dari perintah-perintah ini semua yang kita jalankan di command prompt atau di CMD ya. Oke, saya di sini sudah membuka command prompt saya atau CMD saya. Untuk perintah pertama, kita menggunakan cd atau sini kita misal. Nah, untuk perintah cd ini untuk digunakan untuk pindah directory. Jadi misal ini kan di dalam C user aser. Misal saya mau ke dalam lokal E cd masuk ke dalam folder misal semester 4 UT cd semester 4 UT. Nah, itu ada di dalam lokal E. Misal masuk lagi ke dalamnya lagi, misalnya proses bisnis. Nah, untuk kegunaan cd ini adalah untuk berpindah-pindah directory. Oke, yang kedua kita lanjut ke perintah cls. Nah, untuk perintah cls ini dia akan meng-clear semua atau menghapus riwayat perintah kita sebelumnya. Jadi pada komputer atau CMD ini dia akan meng-clear semua riwayat yang pernah kita masukkan. Coba kita enter. Nah, ya hilang yang atas. Coba kita keluar dulu ya. Kita cls lagi. Nah, dia kosong sebelumnya. Untuk perintah cls ini. Yang kedua cls slash tanda tanya. Nah, untuk perintah cls slash tanda tanya ini juga untuk menampilkan file bantuan untuk perintah cls. Nah, jadi clear the screen. CLS apakah sudah bersih, berarti clear gitu. Lanjut untuk perintah yang selanjutnya yaitu dir slash tanda tanya. Dir slash tanda tanya. Nah, untuk perintah dir slash tanda tanya ini sendiri untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Nah, seperti itu. Kita klik salah satu keyword. Oke, kita lanjut ke ipconfig. Ya tadi dir ya. Kita lanjut ke ipconfig. Nah, untuk ipconfig ini sendiri dia menampilkan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Salah satunya untuk perintah ipconfig ini dia menampilkan misal jaringan atau IP address dengan perangkat yang sedang kita pakai atau koneksi internet yang sedang kita pakai itu bisa ditampilkan dengan IP address ini. Oke, baik. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya ya. ipconfig al. ipconfig al. Nah, untuk ipconfig al ini sendiri dia digunakan untuk memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address. Ya, jadi di sini semua ipconfig itu tampil. ipconfig al. Nah, baik, kita lanjut ke ipconfig slash tanda tanya. ipconfig slash tanda tanya. Nah, ipconfig slash tanda tanya ini sendiri itu berfungsi untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Misal ada ipconfig, ada ipconfig slash al, ipconfig slash renew, ipconfig slash renew l bintang, ipconfig slash release bintang con bintang, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjut ke ipconfig release. ipconfig release.
ipconfig/release. ipconfig/release. Nah, untuk ipconfig/release ini sendiri dia berfungsi untuk mereset ya. Jadi dia ipconfig/release itu berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Jadi kita dimuat ulang untuk IP address-nya itu. Semua IP kita reset, dimuat ulang oleh perintah ipconfig/release. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig display DNS. ipconfig renew ya, ipconfig/renew. Oke, baik, untuk ipconfig/renew sendiri ini dia berfungsi menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, seperti itu untuk fungsi dari perintah ipconfig/renew. Lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS. Nah, untuk fungsi perintah dari ipconfig/display DNS ini sendiri, dia menampilkan domain name system termasuk lokal koneksi. Nah, itu adalah salah satu untuk perintah ipconfig/display DNS. Lanjut untuk perintah selanjutnya, flush DNS. ipconfig flush DNS. Ya. Nah, untuk ipconfig/flush DNS sendiri ini dia berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache atau cache ya. Jadi mereset cache-cache sebelumnya itu biar bersih dulu gitu. Untuk perintah ipconfig flush DNS. Lanjut ke perintah selanjutnya, ipconfig register DNS. ipconfig register DNS. Nah, untuk perintah ipconfig/register DNS ini sendiri, dia berfungsi untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terkait ya, atau server terdekat. Jadi fungsi dari ipconfig/register DNS dia itu untuk mendaftarkan komputer kita kepada DNS terdekat. Nah, seperti itu. Lanjut ke ipconfig ping ya. Flush sudah, display register ke ping. Nah, untuk fungsi perintah ping ini sendiri, dia untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, itu adalah untuk fungsi dari perintah ping. Lanjut ke netstat. Baik, untuk perintah netstat ini sendiri, dia untuk menampilkan informasi statistik kompleks jaringan dari komputer yang kita pakai atau komputer yang dipakai. Nah, itu adalah fungsi dari perintah netstat. Oke, baik, kita lanjut ke perintah selanjutnya, tracer. Enter. Nah, untuk fungsi dari perintah tracer ini sendiri, dia untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati dan
paket untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah fungsi perintah dari tracer. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu pathing. Pathing. Nah, untuk perintah pathing ini sendiri, dia berfungsi untuk mengukur network loss ya. Jadi untuk perintah pathing ini dia digunakan untuk mengukur network loss. Oke, baik, kita lanjut ke perintah selanjutnya, NSLOOKUP. Sesuai ya, NSLOOKUP. Nah, untuk perintah NSLOOKUP ini sendiri, dia berfungsi untuk menampilkan tentang nama DNS terkait IP yang sesuai. Nah, untuk menampilkan nama DNS terkait dengan IP yang sesuai. Itu adalah fungsi dari perintah NSLOOKUP. Oke, kita lanjut ke NETSH ya. NETSH. Nah, untuk fungsi NETSH ini sendiri, dia untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sudah berjalan. Nah, itu adalah fungsi dari untuk NETSH. Kita lanjut ke router. Oke, untuk fungsi router ini sendiri, dia itu untuk menambah atau menghapus atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Nah, itu adalah fungsi dari perintah router atau route. Oke, baik, yang terakhir kita ke perintah net ya. Net. Nah, untuk perintah net sendiri ini, dia berfungsi untuk menampilkan opsi tampilan pengguna, nilai, dan seperti penggunaan sesi gitu ya. Jadi untuk perintah net, nah itu berfungsi untuk menampilkan opsi tampilan pengguna, sesi, ataupun nilai. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dari perintah net. Oke, baik. Untuk tugas 2 jaringan komputer ini, sekian yang saya berikan. Bila ada kekurangannya, mohon maaf.